Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk rekan-rekan semua, terutama yang sedang menonton video ini ya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat-sehat selalu ya, dan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Teman-teman saya sering menyapa saya dengan sebutan Mamat. Pasti kalian di sini pada bingung ya, tujuan saya di sini mau apa? Jadi tujuan saya di sini membawakan sebuah tema yang berjudul Geliat Kebangkitan Ekonomi Digital UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi menurut saya ekonomi dinilai menjadi penopang perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Beberapa data dari BPS, sektor informasi dan komunikasi yang sering kita sebut dengan Infocom, mencatat pertumbuhan tertinggi kuartal 2 pada tahun 2020. Pertumbuhan sektor Infocom dinilai mencapai angka 10,88% pada kuartal 2 2020. Disinyalir karena selama pandemi COVID-19, masyarakat menggantungkan kehidupannya pada ekonomi digital. Bahkan bisnis daring fast moving customer goods yang sering disebut dengan FMCG diprediksi akan meningkat sampai dengan 400% selama tahun 2020. Nah, jadi pandemi COVID-19 ini telah memberikan efek pada multisektor, yaitu kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Namun aktivitas ekonomi ini harus terus berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu. Jadi untuk pertanyaannya, mengapa ekonomi digital bisa menumbuhkan bahkan meningkatkan perekonomian di masa pandemi ini? Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ekonomi digital telah membuat berbagai aktivitas menjadi jauh lebih efektif dan efisien, ramah inovasi, dan bisnis modelnya bisa beraneka ragam. Ekonomi digital juga memiliki ruang beragam dan menciptakan level playing fields yang sama untuk semua orang. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga seorang bisa mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka secara langsung, seperti itu. Nah, untuk itu pastinya di sini akan ada sebuah tantangan ya. Kita di sini memiliki visi pada tahun 2025 menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi ekonomi digital mencapai 130 miliar US dollar. Namun untuk mencapai hal tersebut ada beberapa tantangan nih untuk yang harus dihadapi. Yang pertama adalah di Indonesia itu internet masih tertinggal jauh di ASEAN ini. Di Indonesia untuk internet ini baru mencapai 64%. Masih tertinggal jauh dari Singapura yang sudah mencapai 88%, Malaysia sudah mencapai 83%, Thailand sudah mencapai 75%, dan Vietnam sudah mencapai 70%. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kecepatan internet mobile Indonesia itu
di Asia ini masih tertinggal jauh juga, hanya di angka 13,83 megabyte, tertinggal dari negara tetangga kita yaitu Malaysia sebesar 23,8 megabyte, Thailand 25,9 byte, Vietnam 30,39 megabyte, dan Singapura 57,16 byte. Dan yang ketiga, belum semua wilayah di Indonesia memiliki kualitas internet yang memadai. Yang keempat, lemahnya cyber security dan keamanan data konsumen. Nah, ini sangat penting sih karena untuk menjaga privasi dari konsumen kita. Jadi ini harus kita utamakan sih. Dan yang kelima, kurangnya talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri, dan baru 9,4 juta UMKM yang sudah go digital dari total 60 juta UMKM di Indonesia. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, Indonesia tentunya melakukan berbagai hal mengenai masalah infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informasi hingga tahun 2022. Jadi hingga tahun 2022 ini memiliki target untuk menjadikan akses internet yang memadai di seluruh pelosok desa di negara kita Indonesia. Kementerian Kominfo juga mengadakan sejumlah program seperti Digital Talent Scholarship atau sering disebut dengan DTS yang memiliki berbagai pelatihan talenta digital. Selain itu, ada Gerakan Nasional Literasi Digital pada program 1000 Startup Digital. Gitu. Jadi Kementerian Kominfo ini juga membantu para UMKM Indonesia untuk dapat go digital dengan memberikan pendampingan kerjasama dengan para marketplace seperti itu. Dengan menggunakan ekonomi digital, Indonesia diharapkan pertumbuhan ekonominya yang turun hingga minus 5,35% ini pada kuartal 2 tahun 2020 dapat kembali meningkat. Jadi menurut saya krisis ini tidak hanya menyebabkan dampak negatif. Jadi mari kita menumbuhkan kembali semangat gotong royong kita untuk menemukan jalan keluar dari krisis ini. Sekian dari saya mengenai geliat ekonomi digital UMKM pada masa COVID-19 ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam tahap proses pembelajaran. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.